Hai, pernah nggak sih kamu dengar kalimat kayak gini? Udah umur 25, kapan nikah? Atau masa kerja terus, kapan punya anak? Atau jangan terlalu sibuk, umur segini harusnya udah mapan. Hmm, kalimat-kalimat itu sering terdengar sepele, tapi nyatanya bisa bikin banyak orang tertekan. Seolah-olah hidup itu punya timeline wajib yang harus diikuti semua orang, tanpa peduli kondisi masing-masing. Hari ini kita bakal bahas tentang fenomena deadline masyarakat, di mana ekspektasi sosial tentang umur nikah, punya anak, sampai soal karir, dan kenapa hal itu sering bikin orang merasa hidupnya gagal, padahal sebenarnya tidak. Lalu, apa itu deadline masyarakat? Deadline masyarakat adalah semacam standar tidak tertulis yang dibuat oleh lingkungan sosial kita. Contohnya, umur 20-an harus kuliah atau kerja, umur 25 harus menikah, umur 27 udah punya anak, umur 30 harus mapan, punya rumah, punya mobil. Kalau enggak sesuai jalur itu, seringkali kita dicap terlambat, kurang sukses, atau gak normal. Padahal kan standar ini terbentuk dari budaya, tradisi, dan tekanan sosial, bukan dari kebutuhan atau kebahagiaan pribadi kita. Inilah yang bikin banyak orang terjebak dalam perlombaan imajiner, berusaha mengejar sesuatu hanya karena orang-orang bilang begitu. Dan tekanan sosial ini punya dampak yang sangat nyata. Yang pertama, perasaan insecure. Banyak orang merasa tidak cukup baik karena belum mencapai apa yang orang lain capai di umur tertentu. Misalnya, melihat teman seangkatan sudah menikah, sementara kita masih single. Atau teman sudah punya rumah, sementara kita masih kos atau kontrak. Dampak yang kedua bisa menyebabkan stres dan anxiety. Pertanyaan berulang dari keluarga atau tetangga seperti kapan nyusul, kapan punya momongan, bisa menimbulkan stres bahkan mengurangi rasa percaya diri. Dan yang ketiga, pilihan hidup yang tidak autentik. Banyak orang akhirnya menikah buru-buru, punya anak tanpa persiapan, atau mengambil pekerjaan yang sebenarnya tidak cocok. Itu hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial. Akhirnya mereka merasa terjebak dalam hidup yang bukan miliknya. Jadi meskipun niatnya dianggap wajar seperti menasehati, sebenarnya deadline masyarakat seringkali justru merusak kesehatan mental. Realitanya, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Tidak semua orang bisa atau bahkan mau mengikuti timeline yang sama. Ada orang yang menikah muda dan bahagia, ada juga yang menikah lebih dewasa setelah stabil secara mental dan finansial. Ada yang memilih tidak menikah sama sekali dan tetap bahagia. Begitu juga soal anak. Tidak semua pasangan langsung punya anak. Ada yang menunda demi kesiapan mental, finansial, atau kesehatan, dan ada juga yang memutuskan untuk tidak punya anak sama sekali. Masalahnya, masyarakat sering lupa bahwa pilihan hidup itu personal. Apa yang baik untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa sih deadline sosial ini begitu kuat? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, tradisi dan budaya. Dari dulu, menikah muda dianggap wajar karena usia harapan hidup lebih pendek dan kondisi sosial berbeda. Tapi sekarang, zaman sudah berubah. Pendidikan lebih lama, biaya hidup lebih tinggi, tantangan hidup yang lebih kompleks. Yang kedua, bisa karena tekanan keluarga. Banyak orang tua merasa bangga kalau anaknya cepat menikah, cepat punya cucu, atau cepat mapan. Mereka merasa itu ukuran kesuksesan keluarga. Dan alasan yang ketiga, perbandingan sosial. Di era media sosial, kita jadi lebih sering melihat pencapaian orang lain. Ada yang upload foto pernikahan, ada yang pamer rumah baru, ada yang posting anak lucu. Tanpa sadar kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, lalu merasa ketinggalan. Kalau begitu, bagaimana kita sebaiknya menyikapi deadline masyarakat ini? Yang pertama, sadari bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Hidup bukan sprint, tapi maraton dengan rute berbeda-beda. Yang kedua, kenali prioritas diri. Apakah kamu benar-benar ingin menikah sekarang atau hanya karena tekanan? Apakah punya anak adalah pilihanmu atau sekedar memenuhi ekspektasi? Yang ketiga, bangun kepercayaan diri. Jangan biarkan komentar orang lain mendefinisikan nilai hidupmu.
Ukuran sukses adalah versi kita sendiri, bukan patokan orang lain. Dan yang keempat, hargai pilihan orang lain. Kalau kamu ngerasa telah ditekan, ingatlah, jangan ulangi pola itu pada orang lain. Jangan mudah menanyakan kapan nikah atau kapan punya anak ke temanmu. Karena kita nggak pernah tahu perjuangan dan cerita hidup mereka. Hidup memang penuh dengan ekspektasi sosial. Tapi jangan lupa, pada akhirnya yang menjalani hidup itu bukan orang tua, bukan tetangga, dan bukan juga teman-teman kita, melainkan diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati datang bukan dari memenuhi deadline orang lain, melainkan dari memahami apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi, kalau ada yang tanya lagi kapan nikah, kapan punya anak, kamu bisa jawab dengan senyum sambil berkata dalam hati, aku akan menjalani hidupku sesuai waktuku sendiri. Anyway, kalau kamu relate, jangan lupa like, comment, and share video ini untuk konten reflektif lainnya. Dan buat kamu yang lagi di posisi ini, ingat ya, hidup bukan perlombaan. Jalani sesuai ritme, sesuai tujuan, dan sesuai kebahagiaanmu sendiri.